Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Li Weiwei sangat terkejut hingga wajahnya langsung pucat pasi, dan pupil matanya mulai bergetar. Ia tak mampu menahan roh-roh jahat mengerikan yang memenuhi langit, meskipun hanya ada satu atau dua. Saat ini, mustahil untuk menghitung mereka sekilas, dan mereka menyerbu kota bagai air pasang. Meskipun masih berjarak beberapa ribu meter, rasa tertindas yang mengerikan itu telah membuatnya merinding. Hanya sekali pandang, anggota tim elit yang telah menjalankan beberapa misi ini sudah diliputi rasa takut. Ia mengamati profil pucatnya. Anggota tim lain yang juga berdiri di tembok kota, terlepas dari jenis kelamin atau tinggi badan, juga menunjukkan ekspresi muram. Mereka terkejut dengan pemandangan ini dan ternganga lebar. Terlihat jelas, gelombang monster mengerikan terus melaju, dan dampak visual yang mengejutkan membuat semua orang di kota membeku ketakutan. Lebih dari selusin pasang mata terbelalak, dan mulut mereka menganga lebar, tetapi mereka tak bisa berkata apa-apa. Sejak kota Pinjiang membangun tembok kota untuk melindungi warga, belum pernah ada serangan monster setingkat ini. Yang lebih mengerikan lagi, kebanyakan monster itu bukanlah roh jimat, melainkan roh jahat yang dikenal karena kekuatan bertarungnya yang dahsyat. Level mereka jauh di atas roh jimat, dan kemunculan satu atau dua saja sudah bisa dianggap darurat. Saat ini, ada ratusan atau bahkan ribuan monster yang berpacu di depan mata, dan skalanya yang mengerikan sebanding dengan bencana. Menghadapi bencana sebesar ini, sekalipun orang-orang di tembok kota telah mengalami krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, mereka hanya bisa menyaksikan dengan ngeri secara naluriah, dan terdiam. Ini hanyalah ketakutan naluriah manusia, reaksi alami terhadap kematian. Saat ini, mereka hanyalah manusia, makhluk biasa dengan daging, darah, dan emosi. Bencana ini bukan lagi sesuatu yang bisa dihentikan oleh kekuatan manusia. Sekarang satu-satunya harapan adalah mengandalkan tembok yang telah dibangun dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya ini, dan menggunakan benteng kokoh ini untuk memblokir bencana yang akan datang, atau dengan kata lain, menundanya untuk mengulur waktu. Asap dan debu yang seperti air pasang masih mendekat, dan telah maju ratusan meter dalam sekejap mata. Para anggota tim di tembok kota hampir ditelan oleh ketakutan yang tak terduga ini, selangkah demi selangkah, dan benar-benar melupakan segala sesuatu di sekitar mereka. Mereka hanya bisa mendengar suara angin yang mengerikan. Hingga sebuah teriakan dingin terdengar. Semuanya, dengarkan. Pertahankan posisi kalian dan jangan pernah mundur selangkah pun. Suara familiar itu meledak, dan sosok heroik itu menarik perhatian semua orang. Kapten Surong melangkah keras di tembok kota dengan sepatu bot kulitnya yang panjang, dan kuncir kudanya tampak heroik. Bahkan dalam menghadapi pertempuran yang begitu mengerikan, ia tidak sepenuhnya terintimidasi, dan ia juga membangunkan orang lain, yang cukup untuk memenuhi julukan Sura yang berwajah dingin. Para anggota tim terbangun dan buru-buru menempatkan pasukan pertahanan masing-masing. Seorang pria parubaya maju dan bertanya dengan gugup. Kapten, haruskah kita segera memberi tahu markas dan menunggu perintah? Surong menatap asap dan debu, dan tatapannya tak pernah beralih. Ekspresinya menjadi semakin serius, seolah-olah ia telah menyadarinya. Sudah terlambat. Tembok kota ini adalah garis pertahanan terakhir di kota ini. Kita hanya bisa bertahan. Dilihat dari kecepatan monster-monster ini yang luar biasa, mereka akan menyerbu dalam waktu kurang dari semenit. Kita tidak punya waktu untuk menunggu perintah dari markas. Pria parubaya itu menggertakkan giginya, akhirnya memberi hormat, dan kembali ke posnya. Semua orang menatap kabut hitam di luar kota, jantung mereka berdebar kencang, mekanisme di tangan mereka hampir tergenggam erat, siap bertarung sampai mati kapan saja. Saat gelombang hitam terus menyerbu, rasa tertindas yang mengerikan semakin kuat, hampir mencekik. Surong menatap kabut hitam itu, tetapi raut keraguan muncul di matanya. Sepertinya ada seseorang di depan monster-monster itu. Li Weiwei buru-buru melihat lebih dekat, dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Ada seseorang, meskipun tertutup asap dan debu, memang ada sosok yang berlari liar. Monster-monster itu sepertinya mengejarnya. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan ragu-ragu ini membuat alis Surong sedikit mengernyit. Secara logis, menyelamatkan dan melindungi warga adalah tugas yang tak terelakkan. Karena mereka menemukan seseorang yang dikejar monster, mereka harus menyelamatkannya dengan segala cara, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, tanpa ragu. Namun, situasi saat ini bukanlah keputusan yang terburu-buru. Di atas asap dan debu hitam, ada ribuan monster yang berlari kencang, dan ada ratusan roh jahat saja. Gelombang kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, jika mengalir ke gerbang kota, akan cukup untuk menghancurkan seluruh kota Pinjiang, dan bahkan mungkin menyebabkan bencana terus-menerus. Jika Anda ingin menyelamatkan orang itu, Anda harus membuka gerbang kota. Ini berarti sejumlah besar monster akan berdatangan bersamanya, yang akan menyebabkan insiden tragis yang tak dapat diubah, dan kota Pinjiang pasti akan menjadi api penyucian di bumi. Di satu sisi adalah rekan senegaranya yang tidak dikenal yang identitasnya tidak dapat dilihat dengan jelas.
Di sisi lain adalah hidup dan mati seluruh kota Pingjiang. Jawabannya tampak jelas. Namun setelah mengalami kecelakaan tadi malam, Su Rong lebih menghargai hidup. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menyelamatkan kota Pingjiang, dia harus membayar harga karena tidak menyelamatkan orang ini, dan dia pasti tidak akan merasa nyaman di masa depan. Pilihan sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya sekali lagi ada di depannya. Bahkan Sura berwajah dingin ini, yang terkenal dengan ketenangan dan keunggulannya, sedang menderita siksaan yang hebat saat ini. Tanpa disadari, jari-jari gioknya telah terjepit begitu keras hingga persendiannya memutih. Melihat gelombang binatang buas kurang dari 2 kilometer jauhnya, hatinya juga berantakan. Tepat ketika Surong menggertakkan giginya. Tiba-tiba, gelombang binatang buas berhenti. Surong tercengang. Anggota tim lainnya juga terkejut. Mereka melihat dengan bingung. Ketika asap dan debu menyebar sedikit, mereka hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Pria itu benar-benar berhenti bergerak. Semua monster mengelilingi manusia, hampir menutupi langit dan matahari, dan mengelilinginya dengan erat. Orang ini, untuk mencegah gelombang binatang buas terus berlanjut untuk maju, dia malah memilih menyerah untuk melarikan diri. Seketika, semua orang mengepalkan tangan karena terkejut, menatap pemandangan mengerikan debu dan bayangan hitam yang saling bertautan. Di luar kota, dikelilingi oleh hantu, Wu Tao membawa sekantong tanah dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, melihat sekeliling pada hantu-hantu ganas di sekitarnya, dan membuat diskusi terakhir. Sial, kalian sudah cukup mengejar. Dalam sekejap mata, kita setidaknya sudah berlari 10 mil. Maraton tidak terlalu mengancam jiwa. Aku tidak punya dendam padamu. Tidak perlu terlalu keterlaluan, kan? Dia benar-benar terdiam, dan juga sangat frustrasi dengan pengejaran itu. Siapa lagi, dikejar sejauh 10 mil tanpa alasan yang jelas, akan marah. Yang paling menyebalkan adalah makhluk-makhluk ini tidak mendengarkan nasihat. Mereka hampir bicara kering sepanjang jalan, tetapi mereka bahkan tidak punya niat untuk berhenti. Jika bukan karena ini, Wu Tao tidak akan berhenti. Tetapi ketika dia akhirnya membujuk untuk waktu yang lama, hantu-hantu di sekitar masih berkeliaran, tak pernah berniat berhenti. Wajar saja mereka terlihat jelek, tapi mereka juga menunjukkan ekspresi garang, seolah-olah mereka menganggapnya sebagai camilan. Wu Tao semakin marah, dan ia hanya bisa memberi ultimatum. Kalian benar-benar bajingan. Aku serius. Kalau kalian terus begini, aku akan sangat marah. Kalau kalian tidak bisa membujukku, konsekuensinya akan serius. Setelah peringatan itu, hantu-hantu di langit masih tampak garang. Beberapa bahkan meneteskan air liur. Amarah Wu Tao akhirnya tak terbendung. Sialan, aku tidak main-main dengan anjing itu saat jatuh ke pinggiang, tapi anjing itu ingin menjadikanku minuman. Karena kalian menindasku, jangan salahkan aku kalau aku bersikap bermusuhan. Mata Wu Tao menunjukkan niat membunuh, dan ia melatihnya dalam hati karena kebiasaan. Kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Hantu-hantu ini mengejar orang terlalu keras. Kita sudah kena masalah. Perkiraan kasarnya, faktor risikonya setinggi, 1/10 juta. Tidak, tingkat bahaya ini benar-benar terlalu tinggi. Jika kita tidak menyelesaikannya sekarang, kita hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Memikirkan risiko setinggi itu, aku khawatir aku tidak akan bisa tidur atau makan dengan baik di masa depan. Mengapa tidak mengambil inisiatif dan mengubah bahaya menjadi aman? Semakin ia memikirkannya, semakin jelas. Wu Tao perlahan meletakkan tanah merah berharga di belakangnya, dan mulai mengumpulkan kekuatan di tangannya. Para monster tidak memiliki firasat apapun, seolah-olah manusia di depan mereka sudah menunggu kematian, dan bahkan mulai bertarung dengan sengit, bertarung di antara mereka sendiri terlebih dahulu. Kurang dari setengah menit kemudian, para monster yang terus berputar-putar di udara mulai menjadi kacau. Raungan terdengar, dan roh-roh pembunuh berhamburan. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Su Rong dan yang lainnya di tembok kota menahan duka dan amarah mereka. Sebagai Tian Xiu dan anggota Biro Investigasi Supernatural, mereka berpikir mereka bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan warga dan menjalankan sumpah, melindungi negara dan rakyat, yang mereka lantunkan tahun itu seumur hidup mereka. Hingga hari ini, dalam menghadapi bencana mengerikan ini, mereka menyadari ketidakberdayaan mereka sendiri. Melihat rekan senegara mereka ditenggelamkan oleh monster dan hendak menodai bumi dengan darah, keengganan dan penghinaan yang mendalam melukai semua orang. Mata merah, tangan terkepal. Hari ini ditakdirkan untuk dikenang oleh semua anggota tim seumur hidup. Tepat ketika semua orang mengira semuanya telah berakhir, cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala di tumpukan monster, menyambar kemana-mana seperti matahari yang terik, dan hampir tidak ada yang bisa membuka mata mereka. Kemudian, terdengar suara yang mengejutkan. Boom! Suara itu seperti penciptaan dunia, dan cahaya siang menenggelamkan semua yang terlihat. Dalam suara keras itu, segala sesuatu di dunia seakan lenyap, tak bersuara sedikit pun, dan jantung rasanya mau copot. Semua orang buru-buru menutup mata dan tanpa sadar meringkuk di balik tembok kota. Bahkan dengan tembok kota yang tebal untuk melawan, mereka masih bisa merasakan gelombang hantaman dahsyat, menyapu bumi, mengguncang tembok kota.
Bumi berguncang dan langit berguncang. Kekuatan dahsyat ini, tak berlebihan jika dikatakan bencana alam. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Surong perlahan bangkit dan membuka matanya dengan pusing. Tatapan ini, ia terpaku di tembok kota, dan di matanya yang gemetar, terpancar ketakutan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Sekelompok monster yang baru saja dikepung semuanya tergeletak di tanah saat ini, kebanyakan tak bergerak, seolah-olah kehilangan vitalitas, dan sebuah lubang besar yang dalam tiba-tiba muncul di tanah datar yang terkepung. Dilihat dari kejauhan, lubang itu berdiameter setidaknya puluhan meter. Lubang yang dalam itu penuh dengan mayat monster, semua jenis binatang buas bergelimpangan di segala arah, beberapa bahkan mengeluarkan asap hijau, dan bahkan udara dipenuhi dengan bau terbakar yang menjijikkan bersama angin. Ribuan monster, semuanya terbunuh. Apa yang terjadi? Surong menatap dengan mata indahnya, dengan ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dalam kognisinya, bahkan beberapa senjata berat yang mengerikan mungkin tidak dapat memiliki kekuatan dan akurasi seperti ini. Benturan tadi masih segar dalam ingatannya, tetapi dampak visual saat ini membuatnya semakin terkejut. Sampai mereka melihat seorang pria berjalan di antara mereka dengan pisau yang bersinar. Surong benar-benar terpana di tembok kota. Anggota tim yang berdiri satu demi satu hampir membatu di tempat. Semua ini, mungkinkah orang ini yang melakukannya? Dalam sekejap mata, dia membantai ribuan monster. Apakah dia masih manusia? Di mata semua orang yang tercengang, Wu Tao sibuk menyelidiki medan perang. Ini adalah gayanya yang biasa. Dia harus melakukan semuanya dengan saksama. Karena dia akan melakukannya, dia tidak bisa menahan diri. Tak ada cara lain. Semuanya harus stabil. Setelah menusuk 300 kali, ia mengangguk puas. Yah, sepertinya sudah cukup. 300 tusukan lagi untuk mereka yang masih hidup, dan 100 tusukan lagi untuk mereka yang sudah mati. Monster-monster ini seharusnya sudah mati semua. Ini agak merepotkan, tapi lebih baik daripada mereka yang masih hidup dan datang kepadaku untuk membalas dendam di masa depan. Sambil berkata, Wu Tao mengambil tanah merah yang berharga dan memanjat keluar dari lubang yang dalam. Setelah menangkap monster lainnya, ia menusuk mereka satu persatu, dan menusuk monster terkuat dengan 3.600 tusukan. Akhirnya ia menghela napas lega. Akhirnya selesai juga. Sungguh melelahkan. Hal seperti ini merepotkan, jadi aku tidak suka bermusuhan dengan orang lain. Wu Tao menyimpan pisaunya dan melangkah beberapa langkah. Tiba-tiba ia teringat sesuatu, dan hatinya mencelos. Sial, kita baru saja membunuh semua monster yang muncul hari ini. Siapa yang tahu apakah mereka punya kerabat? Bagaimana jika monster-monster ini punya cara rahasia untuk saling menghubungi dan saling memberi kabar? Bukankah aku akan mendapat masalah lagi? Bagaimana kalau kita membasmi seluruh suku monster ini? Semakin dipikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Wu Tao merasa ketakutan. Ya. Lebih baik kita bunuh mereka semua, kalau tidak, selalu ada bahaya ditembak dari belakang. Siapa yang tahu betapa bejatnya kerabat monster-monster ini? Bagaimana jika mereka menanggung penghinaan dan berlatih selama puluhan ribu tahun, menerobos batasan rasial dan belajar menyanyi dan menari di masa depan, lalu bergabung dengan sekelompok biksu manusia, bukankah itu akan menjadi masalah yang tak ada habisnya? Yah, sepertinya memotong rumput dan membasmi akarnya saja tidak cukup. Kita harus membasmi monster-monster itu dan menyingkirkan kerabat jauh mereka. Hanya dengan membunuh bahaya di dalam sel, kita bisa melakukan pendekatan yang mantap. Wu Tao mengangguk puas dan menghilang di kegelapan malam dengan tanah merah yang berharga di punggungnya. Menyaksikan seluruh proses, Surong dan yang lainnya di menara tidak hanya tercengang, tetapi kepala mereka tampak berdengung. Desis. Seseorang menghirup udara dingin. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari belakang ke atas kepala, dan Surong merasakan kulit kepalanya kesemutan. Terlalu kejam. Orang ini benar-benar terlalu kejam. Mengandalkan kekuatan hanya satu orang, dan tidak ada yang tahu metode apa yang dia gunakan, dia benar-benar membantai ribuan monster. Ini tidak cukup. Dia menghabisi mereka masing-masing sebelum pergi. Lubang yang dalam di luar kota sangat menakjubkan, dan kekejaman pukulan terakhir bahkan lebih menggetarkan hati. Menyaksikan adegan pembunuhan yang begitu menentukan, jantung semua orang berdetak kencang, seolah-olah setiap pisau tidak hanya menusuk tubuh monster itu, tetapi juga membuat hati semua orang dingin. Hal yang paling mengerikan adalah, semua ini terjadi hanya dalam beberapa menit. Untuk pertama kalinya, semua orang benar-benar merasa simpati pada monster yang mengerikan itu. Pada saat yang sama, ada rasa terkejut yang tak terlukiskan, yang mulai terjalin dan bergejolak di hati, hingga akhirnya berubah menjadi sorak-sorai dan seruan. Wow, dewa, apakah ini yang tidak ditunjukkan oleh seorang master? Ya Tuhan, kita sudah berburu monster selama beberapa waktu. Siapa yang pernah melihat master yang begitu kejam? Dibandingkan dengannya, kita bukan apa-apa. Lebih dari itu, dengan master seperti itu, monster bukanlah apa-apa. Menyaksikan monster-monster yang penuh kebencian dibantai seperti ini, sungguh memuaskan. Hidupku tidak sia-sia menyaksikan adegan perburuan monster seperti itu. Sorak-sorai kegembiraan semakin meriah, dan Surong juga sangat gembira.
Dibandingkan dengan kegembiraan dan keterkejutan anggota tim lainnya, ia juga sangat terkejut. Namun, melihat mayat-mayat monster di mana-mana, ia memikirkan lebih banyak hal, memikirkan kota Pinjiang di mana semua orang dalam bahaya, dan memikirkan warga di mana-mana yang diganggu oleh monster. Jika kita bisa mengundang orang ini, itu akan lebih baik daripada 100 tim pemburu monster. Master ini bisa membunuh ribuan monster dalam sekejap mata, dan dia masih berada di luar kota Pinjiang. 80%. Dia adalah kultivator surgawi terbaik yang tinggal menyendiri di dekat sini. Siapa dia? Semakin dia memikirkannya, semakin cepat jantungnya berdetak. Surong tidak tinggal sedetik pun dan bergegas ke kota. Ini mendesak. Distrik timur kota Pinjiang. Sebuah bangunan 5 lantai, bagian luarnya terlihat agak tua. Lapisan luarnya sedikit menguning karena ubin, dan gayanya penuh dengan nuansa waktu, tetapi tampilan keseluruhannya sangat bersih, seperti kemeja dengan nilai kenangan yang tinggi. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tempat ini selalu layak untuk dilihat, dan gaya klasiknya masih dapat dikenali dengan jelas. Gedung perkantoran yang tampak seperti stasiun TV tua ini tampaknya tidak berpenghuni. Namun, ini hanyalah kedok untuk menipu orang. Markas besar Biro Investigasi Supernatural terletak di lantai 3 bawah tanah yang tidak diketahui. Pertemuan tingkat tinggi akan segera dimulai. Sebelum semua orang tiba, setiap kantor akan membiasakan diri dengan dokumen-dokumen dan mempelajari serta memahami peristiwa-peristiwa penting yang akan dibahas di masa mendatang. Kepala Kapten Departemen Investigasi memiliki rambut putih di pelipisnya, mengenakan kacamata yang tampak sederhana dan polos, dan wajahnya tampak agung tanpa amarah. Keanggunannya menunjukkan sedikit momentum seorang atasan, dan dia luar biasa dalam kata-katanya. Situasi terkini tidak optimis. Di kota Pinjiang kami, monster tingkat tinggi telah ditemukan berulang kali, dan ada tanda-tanda roh jahat yang muncul baru-baru ini. Jika ini terus berlanjut, roh jahat, istilah ini selalu berarti lebih banyak nyawa. Begitu jejak roh jahat muncul di suatu tempat, mustahil untuk sendirian. Sekalipun berusaha sekuat tenaga melindunginya, kita tak akan bisa lolos dari serbuan monster mengerikan ini. Jumlah warga yang tewas sungguh menyebalkan. Meskipun bukan pertemuan formal, rasa tertekan telah menyebar ke seluruh tempat, dan sekretaris itu menunggu dengan gelisah. Saat itu, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Bang! Meskipun beberapa staf internal menghalanginya, Surong tetap bergegas ke pintu. Kapten, saya ada urusan mendesak. Melihat kapten cantik yang terkenal ini, sekretaris itu pun terkejut. Surong memang terkenal. Dia tak pernah gagal dalam misi. Tak hanya kuat, dia juga sangat teliti dalam melakukan sesuatu. Dia bisa dibilang seorang sipil sekaligus militer. Meskipun seorang wanita, dia telah meyakinkan kapten lain di kota Pinjiang dan memiliki prestise tertentu di markas. Namun hari ini, mengetahui bahwa kapten akan menghadiri rapat, meskipun rapat belum dimulai, kapten ini menyela. Tindakannya agak gegabah dan tidak pantas, serta tidak sesuai dengan identitas dan gayanya. Ia merenungkan kata, mendesak. Kapten melambaikan tangannya sedikit untuk menghentikan petugas keamanan dan melihat ke arah pintu. Ada apa? Surong mengangguk penuh terima kasih dan menjawab dengan penuh semangat. Kapten, malam ini, ketika kami berpatroli di luar kota, kami menemukan seorang guru yang luar biasa. Guru, luar biasa. Setelah suara gembira itu berakhir, sekretaris itu tertegun sejenak, lalu kekecewaan melintas di matanya. Dalam situasi saat ini, semua Tianxiu yang terkenal telah mendaftar, dan kebanyakan dari mereka telah diundang oleh Biro Investigasi Supernatural di berbagai tempat. Bagaimana mereka bisa menemukan seorang guru di luar kota? Jika Tianxiu ada di mana-mana, bagaimana mungkin ada begitu banyak monster yang membuat kekacauan? Belum lagi, itu adalah Tianxiu yang luar biasa. Sebagai anggota Biro Investigasi Supernatural, sungguh salah mengatakan sesuatu yang tidak berdasar dan membuang-buang waktu berharga hari ini. Wajah kapten juga menjadi sedikit dingin, dan ia melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Cukup, meskipun hanya 2 kata, sikap acuh tak acuh itu sudah bisa menyampaikan kemarahan di hatinya. Siapapun yang memiliki mata yang baik seharusnya tidak berdiri di sana sedetik pun. Surong bahkan lebih gigih, menggertakkan giginya dan menahan pintu yang hendak ditutup. Tunggu sebentar, Kapten, kami memang melihat seorang master, dan semua anggota tim melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mendengar suara itu, sekretaris yang baru saja menundukkan kepala untuk melihat dokumen itu mendongak dengan terkejut. Kapten juga menatapnya dengan wajah dingin, menopang matanya dan tidak berkata apa-apa, seolah-olah badai akan datang, membuat suasana di seluruh kantor semakin suram. Namun, Surong tidak berniat mundur dan bersikeras pada pernyataannya sendiri. Masalah ini sangat penting, saya harus segera melaporkannya. Suara dingin itu menggema. Sekretaris dan petugas keamanan saling berpandangan dalam diam, bertukar pandang terkejut. Sang kapten akhirnya kehilangan kesabaran, meletakkan dokumen di tangannya, dan raut wajahnya yang tua menjadi jauh lebih muram. Oke, kuberi kau waktu 2 menit. Jika memang tidak ada orang yang mengaku ahli yang menunda pertemuan ini, aku akan meminta pertanggungjawabanmu di masa mendatang.
Pah! Setelah mengatakan ini dengan suara dingin, pena itu dilempar ke atas meja. Kekuatan luar biasa orang itu mengejutkan beberapa orang dengan ketakutan. Bahkan para tetangga pun tampaknya mendengar gerakan itu dan suasana menjadi jauh lebih tenang. Namun, Surong sama sekali tidak ragu. Setelah membubarkan yang lain, ia bergegas maju untuk menyalakan komputer. Setelah serangkaian operasi yang terampil, di layar komputer, video pengawasan gerbang kota diputar. Awalnya, kesan gambar itu tampak tidak berbeda, dan sang kapten hanya menundukkan pandangannya dengan dingin. Namun dalam beberapa detik, ketika kabut hitam membumbung di langit dalam gambar, ia langsung terkejut dan matanya melebar, lalu ia duduk tegak. Monster! Ribuan monster benar-benar telah menyerbu malam ini. Perhatikan lebih dekat. Mata sang kapten semakin melebar, dan wajahnya menjadi jelek. Dia juga anggota tim pemburu monster dan sangat akrab dengan kebanyakan monster. Di masa lalu, dia telah membunuh banyak monster. Bahkan melalui rekaman pengawasan yang jauh, sang kapten dapat melihat sekilas bahwa ada banyak roh jahat dalam gelombang binatang terbang, yang persis sama dengan intelijennya. Tetapi yang tidak seorang pun tahu adalah bahwa monster mengerikan ini benar-benar telah menyerbu kota terluar kota Pingjiang. Pupil Kapten Hao menyusut tajam karena terkejut, dan dia segera menatap Surong. Ini. Surong tampak jauh lebih tenang, hanya berdiri di samping dengan tenang. Kapten, silakan terus menonton. Melihat sikap ini, Kapten Hao menjadi semakin curiga. Betapa mengerikannya roh jahat itu. Bahkan Surong sendiri hanya bisa menghadapi beberapa orang saja. Berapa banyak orang di seluruh kota yang bisa dibandingkan dengannya? Menghadapi ratusan roh jahat, bagaimana dia bisa begitu tenang? Kapten Hao bukanlah orang biasa. Dia segera menenangkan ekspresinya dan tahu bahwa pasti ada sesuatu di baliknya. Dia kembali menatap komputer, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Namun, saat layar terus diputar, ketenangan pria yang telah berpengalaman bertahun-tahun ini segera dikalahkan. Satu orang. Sepertinya ada seseorang yang berlari liar di garis depan gelombang monster. Ini sungguh menantang kemampuan psikologis manusia. Bayangkan saja, bagaimana mungkin manusia bisa dikejar begitu banyak monster. Belum lagi mengalami kengerian seperti itu secara langsung, bahkan menonton melalui kamera pengawas pun membuatnya ketakutan dan gugup. Saat melihat gambar ini, jantung Kapten Hao berdebar kencang. Mungkinkah dia yang disebut Master? Benarkah ada orang seperti itu? Terlepas dari kecurigaannya, Kapten Hao tidak menunjukkan ekspresi aneh, dan tetap mempertahankan ekspresi tenang, layak untuk posisi seperti itu. Sayang sekali, Surong adalah mantan bawahannya, dan dia sangat mengenalnya. Melihat aksinya yang diam-diam memegang pena, dia tahu bahwa kapten itu pasti tertarik dengan apa yang dilihatnya, dan pikirannya telah tergenggam erat. Saat ini, dia pasti penuh rasa ingin tahu dan tertarik pada master yang dia sebutkan. Di saat kritis ini, pintu tiba-tiba diketuk lagi. Sekretaris itu bergegas masuk untuk melapor. Kapten Hao, waktunya menghadiri rapat. Siapa sangka ketika suara itu jatuh, Kapten Hao bahkan tidak mengangkat kepalanya, hanya menatap layar komputer dan melambaikan tangannya dengan kesal. Jangan ribut, aku akan pergi sebentar lagi. Sekretaris itu tercengang. Bagaimana bisa semuanya berubah begitu cepat? Ada apa ini? Apa benar-benar ada masalah besar? Sekretaris itu bingung. Melihat sang kapten menatap komputer, meskipun ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, ia hanya bisa menutup pintu dan keluar dengan tenang. Menunggu sampai pintu tertutup, sang kapten tiba-tiba mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya, dan gemetar karena gugup. Meskipun ia sedikit menahan diri, raut kesedihan dan keengganan itu sudah cukup untuk membuat siapapun mengingatnya dengan dalam. Ia pasti memiliki pengalaman serupa untuk merasakan hal yang sama. Di layar komputer, sebuah adegan monster mengepung sosok manusia sedang diputar. Bayangan gelap di langit menutupi sosok yang kesepian itu, dan sungguh tak tertahankan untuk melihatnya, seolah-olah Anda akan menyaksikan tragedi tragis. Tetapi di saat berikutnya, tiba-tiba, di celah-celah di antara bayangan hitam pekat, cahaya putih yang menyilaukan bersinar. Bahkan jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu menyilaukan di layar komputer. Sang kapten sangat terkejut sehingga ia melepas kacamatanya dan menyipitkan mata untuk menatapnya. Sayang sekali, cahaya putih itu terlalu terang, bagaikan meteor yang meledak di depan mata, dan mustahil bagi mata manusia untuk melihatnya secara langsung. Setelah momen yang menyilaukan, sang kapten akhirnya bisa membuka matanya, tetapi matanya terus melebar tak terkendali. Dalam gambar, ada gelombang kejut yang jelas, menyebar seperti gelombang, dan tanah tertutup debu, seperti ledakan nuklir. Kemudian, terdengar suara yang tertunda. Boom! Meskipun ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Sang kapten saat ini seolah-olah berada di dekatnya, dan dikejutkan oleh suara dan gambar ini, lalu melompat ke depan meja komputer lagi. Kapten Departemen Investigasi terkejut dan melompat. Matanya jatuh. Namun, ia tidak lagi peduli dengan citra dan perilakunya. Ia menatap komputer dengan mata terbelalak, matanya penuh keterkejutan, dan wajahnya memerah karena keterkejutan, seolah-olah ada sihir tak berujung di layar kecil itu, membuatnya sulit untuk kembali sadar.
Sampai akhir. Dalam sekejap, ia menyaksikan seluruh proses menghabisi pisau itu. Sang kapten akhirnya menghela napas lega, tetapi ia tak bisa lagi tenang. Ia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat dan mondar-mandir. Keterkejutan di wajahnya tak kunjung reda. Tuan, tuan yang hebat. Semakin banyak ia berbicara, semakin bersemangat ia. Meskipun ia tak tahu di mana kacamatanya jatuh, ia tak repot-repot mengambilnya. Ia segera berbaring di samping komputer dan membuka video itu lagi. Ia tampak agak tak percaya dan ingin memastikannya dengan mata kepalanya sendiri lagi, dan ia tampak ingin sekali menghidupkannya kembali. Sepertinya ia mendapati penglihatannya kabur, jadi ia tanpa sadar meraba-raba sekeliling. Untungnya, Surong menyerahkan kacamata itu dengan kedua tangan di saat yang tepat. Sang kapten mengenakan kacamatanya dan buru-buru menonton video pengawasan itu lagi. Ada secercah harapan yang jelas di matanya. Saat video itu diputar, suasana berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan dan kegembiraan, seolah-olah ia telah menemukan rahasia besar. Tepat setelah menontonnya untuk ketiga kalinya, telepon di atas meja tiba-tiba berdering. Dinglingling gelombang dinglingling. Sang kapten bahkan tidak melihatnya dan mengangkat telepon dengan cekatan. Sebuah suara yang agung dan dalam terdengar di telepon. Kapten, waktunya rapat. Tanpa diduga, sang kapten mengabaikannya dan langsung menutup telepon. Ia bahkan memutus sambungan telepon. Tindakan ini membuat mata indah Surong terbelalak lebar. Namun, ketika ia melihat rekaman CCTV, ia merasa agak lega. Menghadapi penemuan sebesar itu, tidak ada yang layak dibicarakan, apalagi sebuah panggilan telepon. Lagi pula, seorang guru yang begitu mengerikan, tak tertandingi. Jika guru ini dapat ditemukan, ia akan sangat berarti bagi kota Pinjiang. Rekaman CCTV di komputer masih diputar. Berulang kali, rekaman yang mengejutkan itu, terpantul di kacamata polosnya, juga mencerminkan kegembiraan sang kapten yang tak terbendung. Eksekutif senior ini sangat menghargainya. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sang kapten akhirnya berhenti memutar video dan berbaring di kursi kantor, masih dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Benar, benar, Xiao Su, kau benar, ini master yang luar biasa. Surong mengangguk penuh semangat. Kapten memang bijaksana. Saya sedang terburu-buru tadi. Jika saya menyinggungmu, saya harap kau tidak mengingat kesalahan saya. Sang kapten tersenyum dan mengangguk, lalu menjawab dengan murah hati. Saya bisa mengerti. Kau juga bisa dimaafkan. Sambil berkata demikian, ia kembali menatap komputer. Ekspresinya perlahan kembali tenang, memperlihatkan sedikit ketenangan. Xiao Su, apa pendapatmu tentang ahli ini? Surong mengangguk dengan sungguh-sungguh dan menganalisis dengan saksama. Kapten, saya belum pernah mendengar tentang ahli ini sebelumnya, tetapi dia muncul di luar kota Jiangping kita. Jika dia tidak kebetulan lewat, dia seharusnya tinggal di dekat sini. Mungkin dia sedang menyendiri di kota Jiangping kita. Jika kita bisa menemukan senior ini akan memiliki arti penting yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi operasi perburuan iblis kota dan keselamatan seluruh warga. Sang kapten pun mengangguk, mengapresiasi analisis yang tenang dan objektif itu. Ya, pendapatmu mirip denganku. Tapi, kau salah tentang satu hal. Mata Surong menunjukkan keterkejutan. Ada apa? Sang kapten perlahan berdiri dan melihat keluar jendela, dengan harapan bersinar di matanya. Jika kita dapat menemukan ahli ini, mungkin itu tidak hanya akan mengubah situasi saat ini di kota ini, tetapi juga membawa peluang besar bagi daerah sekitarnya dan bahkan situasi kritis seluruh umat manusia. Suara berat itu bergema, dan mata Surong bergetar karena terkejut. Peluang besar bagi seluruh umat manusia. Ini adalah garis cabang dari murid kedua Wu Chang'an, Wu Tao, yang telah disusun pada tahun 1205. Dalam sekejap mata, fajar telah menyingsing. Wu Tao selesai menggambar jimat terakhir dengan tanah liat merah, dan memandangi hasil jerih payahnya di dalam ruangan. Ada rasa puas di wajahnya. Dia menghitungnya dengan cermat 2 kali sebelum meregangkan tubuhnya dengan tenang. Akhirnya, aku berhasil membuat 100.000 jimat. Dengan 100.000 klon ini, keselamatanku akan sedikit terjamin di masa depan. Tidak mudah. Duduk di sofa tua, Wu Tao tersenyum dan menghela napas lega. Selama 100.000 klon ini tersebar di seluruh dunia, tak seorang pun akan bisa menemukan tubuh asliku. Ini akan sangat mengurangi risiko dan menghindari banyak masalah. Meskipun aku tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku di Blue Star karena hukum dunia, semuanya masih relatif lancar. Mulai sekarang, aku bisa berkonsentrasi pada pekerjaanku. Akhirnya, Wu Tao memandang keluar jendela. Menatap cahaya matahari terbit yang terang benderang, tatapannya menjadi lebih serius. Kali ini, aku pasti akan mendapatkan hati dunia di sini untuk guru. Masalah ini sangat penting. Jangan sampai ada kesalahan. Mulai hari ini, setiap langkah harus hati-hati. Sekalipun kekuatan hukum bintang biru relatif rendah, aku harus lebih tegar. Tak peduli itu berbahaya atau apapun, tak seorang pun boleh menggangguku. Dengan rasa tanggung jawab yang langka di wajahnya, mata Wu Tao penuh semangat. Keluar dari balkon dan sambut matahari terbit. Penuh energi positif.
Hanya ketika teringat Tuan Yifeng, ia menunjukkan raut khawatir di wajahnya. Menatap langit yang tak berujung, ia bergumam. Saudara-saudara kita sudah bertindak. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tuan sekarang. Tatapan mata yang dalam menembus awan, menembus atmosfer yang tak terjangkau orang biasa, dan terpancar dari lautan bintang yang luas, langsung menuju langit yang tak berujung. Lansing. Di lautan tak berujung, Yifeng melaju perlahan dan santai. Ia telah gagal lagi, dan ia telah melepaskannya. Hidup memang seperti ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, biasanya akan ada kecelakaan. Kesuksesan hanyalah kebetulan, dan kegagalan adalah hal yang biasa. Lagi pula, ini bukan novel daring. Setelah lingkaran cahaya protagonis menyala, setelah periode 3 tahun berakhir, babi betina akan takut memanjat pohon. Entah sudah berapa lama aku berjalan tanpa tujuan. Suasana hati Yifeng membaik, dan ia juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang dirinya sendiri. Kultivasinya lebih kuat daripada siapapun yang dikenalnya. 72 pulau sepertinya tidak akan menimbulkan ancaman. Tidak ada gunanya tinggal. Sedangkan mengucapkan selamat tinggal kepada teman, itu hanya akan menambah kesedihan. Pergi diam-diam adalah pilihan yang lebih baik. Menengok ke masa lalu, Kaisar Naga tiba-tiba meminta maaf tanpa alasan. Aku khawatir bukan hanya karena apa yang disebut penghalang alami ia menemukan hati nuraninya. Alasan lainnya mungkin karena ia takut berkelahi. Berada di dalamnya saat itu, Yifeng tidak terlalu memikirkannya. Melihat ke belakang setelahnya, banyak hal menjadi jelas. Memiliki kultivasi yang kuat adalah hal yang baik, tetapi juga disayangkan jika gagal dalam upaya untuk mati. Memang benar betapa kesepiannya menjadi tak terkalahkan. Yifeng yakin ia masih jauh dari level itu, tetapi ia sudah merasakan sedikit ketidakberdayaan yang bisa ia pahami. Menatap lautan luas yang tak berujung, ia menghela napas lega. Hei, sepertinya kita harus terus maju. Demi bertahan dari bencana 90 tahun lagi, entah untuk menjadi lebih kuat atau mencari kematian, orang sepertiku yang secepat angin ditakdirkan untuk tak bisa bertahan. Aku tidak tahu apakah bencana yang dikatakan sistem anjing itu benar. Man-Man, bagaimana menurutmu? Setelah bergumam beberapa patah kata, Yifeng menatap siput besar itu. Man-Man sepertinya sudah terbiasa dengan keluhan seperti ini. Antenanya bergetar seolah mengangguk, dan ia terus merangkak menjauh. Ia bahkan tidak mengeluarkan gelembung udara lagi dari mulutnya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Yifeng memutar bola matanya dan terlalu malas untuk bertanya lagi pada orang ini. Bahkan jika Man-Man tidak mengatakan apa-apa, ia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya. Berkali-kali, sebelum bertanya, orang seringkali sudah punya jawabannya di dalam hati. Tak perlu bicara lagi soal mencari kematian. Itu harus terus berlanjut. Soal apa yang disebut malapetaka, Yifeng tak boleh ragu. Sehebat apapun sistem anjing itu curang, konsekuensi dari malapetaka penghancur dunia itu terlalu mengerikan, dan ia tak mampu berjudi. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mencari kematian atau menjadi lebih kuat. Ayo kita cari informasi dulu. Yifeng merasa waktu hampir habis, jadi ia berkumpul kembali dan menunjuk ke depan. Percepat dan maju, cari tempat ramai. Begitu kata-kata itu terucap, dengan suara, wus cahaya terang menyambar lautan luas, dan langsung melewati Lansing bagai kilat. Ketika Man-Man berhenti lagi, gaya rambut Yifeng menjadi jauh lebih keren. Di depannya terbentang pelabuhan tepi laut, dengan banyak orang dan binatang buas aneh di mana-mana, yang tampak sangat makmur. Penampilan Yifeng tidak menarik perhatian. Man-Man hanyalah seekor siput, tanpa tubuh besar maupun momentum yang menakutkan. Selain sedikit aneh, ia hampir tidak memiliki rasa keberadaan. Namun pemandangan makmur di depannya membuat Yifeng ceria. Setelah merapikan penampilannya, ia menunggangi Man-Man agar terlihat lebih menyatu, berjalan melewati kios-kios yang ramai, dan setelah beberapa kali memilih, akhirnya ia bertanya kepada seorang biksu yang tampak seperti pengusaha kaya. Saudaraku, tahukah Anda di mana ini? Apakah ada tempat yang banyak orang berkuasa di dekat sini? Pengusaha kaya itu melirik ke samping, dan senyum di wajahnya sama sekali tidak berubah. Saudaraku, sopan sekali. Sepertinya Anda baru di sini. Tempat ini bernama Pelabuhan Wangsheng. Tidak ada orang biasa yang bisa datang ke sini. Semua orang di sini untuk pergi ke negeri dewa yang jatuh. Mengapa bertanya ketika Anda tahu jawabannya? Yifeng terbelalak lebar. Negeri dewa yang jatuh. Begitu ia selesai berbicara, orang-orang yang lewat tertawa. Hahaha, aku khawatir dia penduduk asli wilayah surgawi dengan pengetahuan terbatas. Saudaraku, tanah dewa jatuh ini adalah pusat bintang kabut kita. Tidak hanya banyak orang kuat, tetapi juga makhluk legendaris di atas tingkat surgawi, yang semuanya berasal dari tempat ini. Jika kau ingin memulai jalur kultivasi sejati, tanah dewa jatuh ini adalah pilihan terbaik. Bolehkah aku bertanya, saudaraku, tingkat kultivasi apa yang kau miliki sekarang? Sepertinya kita hampir sampai di pusat bintang kabut. Namanya terdengar menarik, dan pasti penuh dengan orang-orang besar, dan harapan untuk hidup sudah dekat. Yifeng semakin penasaran saat mendengarkan. Tingkat kultivasiku adalah tingkat surgawi. Aku tidak tahu, bagaimana aku bisa pergi ke tanah dewa jatuh.
Ketika Yi Feng mengatakan bahwa ia memiliki tingkat kultivasi tingkat surgawi, orang-orang di sekitarnya hanya menatapnya 2 kali lagi, tanpa banyak kejutan. Lagi pula, di antara mereka yang bisa datang ke sini dan ingin pergi ke Tanah Dewa Jatuh, ada beberapa master tingkat surgawi. Pengusaha kaya berjanggut itu tersenyum dan menoleh, menunjuk ke pelabuhan yang penuh dengan kapal di kejauhan. Saudaraku, tolong lihat, pelabuhan kelahiran kembali kita dirancang untuk pergi ke negeri dewa yang jatuh. Jika kau ingin mencapai negeri dewa yang jatuh, kau harus naik perahu kuno yang terbuat dari besi hitam meteorit dan menuju ke utara sejauh miliaran mil. Yi Feng melihat ke arah itu. Ia melihat sebuah kapal super raksasa berlabuh di pelabuhan. Pengusaha kaya di sebelahnya tersenyum dan mengepalkan tinjunya, dan sikapnya menjadi lebih tegas. Karena saudaraku tertarik untuk pergi ke negeri dewa yang jatuh, itu juga takdir. Tapi tidak mudah untuk naik perahu kuno ini. Kau bahkan tidak bisa membeli tiket. Kebetulan, aku punya tiket di tanganku. Mengingat kalian ditakdirkan untuk bertemu, aku bisa memberimu diskon 10%. Mata Yi Feng berbinar ketika mendengarnya. Ini hubungan yang baik. Jika kau bertemu seseorang yang menunjukkan jalan, kau bisa mendapatkan tiket diskon, yang akan menghemat banyak masalah. Siapa tahu, ia hampir setuju. Pengusaha kaya itu menunjukkan wajahnya seperti seorang pencari keuntungan. Begini saja, dulu, orang biasa butuh 100 juta kristal abadi untuk membeli tiket kapal, tapi kau hanya butuh 99 juta. Tiketku jelas pilihan terbaikmu. Apa? Dia minta 99 juta. Kenapa kau tidak pergi dan merampoknya saja? Yi Feng akhirnya mengerti bahwa pihak lain memperlakukannya seperti domba gemuk, tak heran ia begitu hangat dan ramah, penuh tipu daya. Ia bukan orang bodoh. Karena ia tahu cara mencapainya, kenapa ia harus tertipu-tipu daya seperti itu? Tidak masalah uang atau bukan, tapi ia tak tahan dengan wajah pencari keuntungan pihak lain itu. Ia melambaikan tangannya dan perlahan mengarungi laut. Tidak perlu, aku akan berjalan pelan sendiri. Begitu ia selesai berbicara, wajah tua pengusaha kaya itu memucat, dan ia tersenyum dingin lalu berbisik. Hehe, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Biar kutunjukkan bagaimana caranya kau mati nanti. Orang-orang yang lewat menatap sosok tak tahu apa-apa itu saat ia berjalan pergi dan perlahan menghilang dalam kabut, seolah tak ada yang tersisa darinya. Tawa iba pun meledak, dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.